Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti balik lagi kita di Iko Berito entah apa. Bersama saya Mat Play dan saya Dimas Hutan. mantap. Semangat bang hari ini bang. Sangat. Iya, karena kita menyambut hadirnya tahun yang baru. Hadir tahun baru ya tuh. Kayak lagu ini Pak Getos. Hadirnya dirimu. Kayak mana tuh bang? Nyanyikan dulu coba. Hadirnya dirimu. Kenapa dirimu itu balu? Wah itu ganti-ganti. Baru ganti-ganti. Gara-gara yang lagi hype sekarang ini. Apa yang hype bang? Tunjukkan nama ganti-ganti tuh. Oh main ini. Biji parah nih. Ganti-ganti tau tak main itu apa nama itu? Tadi nih main biji parah nih. Latu. Latu. Kayak bandnya tak bang? Itu. Kayak mana lagu lagi? Letoy. Jangan. Ya, ganti-ganti. Nah, kayak kami nak balik lagi nyampaikan beberapa berita di segmen selanjutnya, ya bang? Ya. Jangan mana-mana, tetap di Iko Berito. Tahap apa? Nah, tuh ganti-ganti berita kita kali ini, bang. Mengenai Ya, kayak abang nih balu-balu nih. Habis digebuk siapa? babak belur. Kasih tahu aku, siapa yang ngebuk? McGregor, atau siapa lagi? Wih, sampai abang kesana apa dia kesini? Dia kesini. Wah, Kebetulan dia dosen. Mantap kawan kita nih ganti-ganti. McGregor. Badannya balu-balu habis ini memenangkan pertandingan melawan McGregor. Rolling Stone lah. Eric Glarpin. Jagger ayam. Jadi melawan Jagger ayam gitu. Balu-balu di patu-patu. Nah ini bang lain lagi nih. Ini ada juga perkelahian nih. Waduh. Babak belur apa tidak tahu lah nih. Ini ada kemarin yang viral ganti-ganti. Tahu tak? Gimana? Yang viral kemarin nih. Ada dosen gebui mahasiswanya. Kebalik. Oh iya benar dosen. Iya benar. Tahu beritanya. Tahu kan? Tahu. Di kampus Oren kan? Oren Jambi. Nah, jadi ini ada dosen, ada mahasiswa dia mau minta izin awalnya sama dosennya. Karena mau ngikuti pertandingan pencak silat. Dia jadi tidak ngikuti ujian akhir. Dari ngikuti UAS. Ujian akhir semester. Jadi dosennya ini kayak marah, kau ketemu kantor aku. Nah, ini dia berujung berita ini. Kayak Iko dia mau itu. Betul. Nah, kekerasan di ruang pendidikan kembali terjadi nih ganti-ganti. Kerasa tuh. Nah, seorang mahasiswa disabilitas Universitas Jambi itu dipukuli sama dosen pembimbing akademiknya setelah meminta izin untuk tidak mengikuti ujian akhir semester. Nah, jadi tidak mengikuti ujian semester, dia minta izin karena akan ikut kejuaraan pencak silat. Oh, jadi ikut karena ada kegiatan pencak silat, dia izin ke dosennya untuk tidak mengikuti UAS atau ujian akhir semester. Seorang mahasiswa pendidikan olahraga Universitas Jambi, AW. Apa AW ini? Makan dah. Arthur Widodo melaporkan perbuatan kekerasan dosen pembimbing akademiknya ke Polda Jambi. Wah, akhirnya dia laporkan tuh dosennya. Pada Jumat 18 Desember malam, mahasiswa disabilitas itu mendapat kekerasan setelah dirinya minta izin untuk tidak mengikuti ujian akhir semester karena akan mengikuti kejuaraan pencaksilat di Palembang, Sumatera Selatan. Wah, mantap juga nih pencaksilat, jangan main-main pak. Silat tuh. Awalnya pada Jumat siang korban minta izin via WhatsApp. Nah, jadi pernah sebelumnya ngomong minta izin melalui WhatsApp dulu. Namun sang dosen diketahui berinisial DI menyuruh korban untuk menghadap ke ruang kerjanya. Nah, akhirnya didatangi ke ruang kerja tuh. Nah, khasnya korban langsung dipukuli hingga korban mengalami memar di bagian pelipis mata. Wah, ternyata
dosennya menguji dulu sebelum pencak silat, lawan aku dulu nih sebelum tanding. Dak yo. Kiroi kayak gitu. Dan tangan kirinya yang pernah dioperasi. Oh, jadi kena pelipis mata dan juga tangan kirinya tuh yang pernah dioperasi juga. Tak cuma itu, disebutkan korban bahwa dosen tersebut juga mengeluarkan kalimat umpatan pada korban. Kalimat umpatan tuh itu yang bikin sakit tuh. Kalau awalnya sih mau minta arahan untuk UAS karena saya mau tanding ke Menpora RI. Jadi UAS itu kan UAS kewarganegaraan. Jadi bapak itu nggak masuk, jadi saya minta arahan sama si PA saya. Terjadi salah paham dan dia menyuruh saya menemuinya. Jadi terjadi penganiayaan. Salah pahamnya seperti apa? Salah pahamnya, saya nggak tahu kalau itu WA dia, karena saya tanya sama teman, kata teman saya itu bukan WA dia, bukan WA Dosen tadi. dosen PA. Iya, dosen PA. Dosen PA saya, karena dia bisa bilang begitu, katanya dosen tuh ada foto profil, itu nggak ada. Nah, dan terus teman saya ini ada apa namanya WA Pak David, ini nah WA Pak David katanya. Adalah si Pak David menghina saya, dia bilang gini, nggak jelas kamu. Saya jawab gini, kamu juga nggak jelas gitu. Udah langsung dia telepon marah-marah nyuruh saya temuin di gedung Korkes. Dan situ penganiayaan terjadi. Mananya? Apa aja kamu yang dianiaya itu apa aja? Muka, seputaran muka, tangan juga, ini tangan. Tangannya bang? Nggak bisa diangkat. Atas kejadian itu dirinya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolda Jambi dengan surat polisi nomor 8-12-12-2022-SPKT-C Polda Jambi. Dan kini kasus tersebut tengah ditangani penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi. Nah, nih Bang Dimas Sanjaya, Jack TV melaporkan. Wow. Jadi ganti-ganti. Mana? Nih, aku punya petarung, tolong siapkan ring tinju untuk dia nih, karena dia nih haus pertandingan. Nah, jadi siapa musuhnya? Jangan kayak gitu. Jangan. Nah, kan siapa yang mau ini kan? Hubungi be nomor di bawah nih. Jangan. Malu-malu. Nah, Bang, ini dosen tuh katanya apa ya, ibaratnya pengen mahasiswanya tuh untuk ketemu dia dulu sebelum minta izin tuh. Dia kan sempat izin lewat WA, cuman Via WA ya? Via WA, cuman nggak tahu kenapa, mungkin dengan ada ketidaksenangan terhadap mahasiswa itu. Cuman nih mahasiswa ini kan juga kita ketahui dia disabilitas dalam keterbatasan nih nak yo. Ujinya enggak tuh. Katanya dia ingin mengikuti pertandingan pencak silat, dan dari yang viral-viral kemarin tuh kan dia nelpon, ada lah yang suara itu dia masuk tuh. Pak, bapak di mana? Sudahlah, kak saya takut pak, saya enggak ada duit nak ngobatin luka saya. Saya tahu tempat ngadu di mana. Saya tahu tempat ngadu di mana. Nah, saya di Polda pak. Udah lah, kita temu Bea. Itu temu Bea Polda. Itu maunya kayak gitu yo. Jadi ini nih dosen apa geng mafia sebenarnya. Iya. Masa bahasa dosen kayak gitu nah, bahasa seorang akademisi seperti itu kayak terhadap gitu, mahasiswa yo kan tidak mencontohkan sebagai akademisi yang baik. Guru sebaiknya ditiru, bukan guru diajak beradu. Mungkin guru digugu dan ditiru. Ya, guru digugu dan ditiru. Nah, itu dia. Kalau dosen didodos dan disenter itu. Nah, ini juga apa ya? Akhirnya juga
dibawa ke pengadilan juga dosennya dan juga sekarang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Nah, semoga segera cepat diusut kasusnya kayak mana beritanya nih penyelesaiannya. Iya. Itu dia. Nah, selanjutnya nih Bang. Tadi Dosen ya ribut. sekarang nih gara-gara ya ribut juga sih, cuman gara-gara jalan ganti-ganti. Ribut jalan. Jadi digebuki jalan tuh. Retak jalan tuh ya benar. Ribut mau jalan gitu. Ribut di jalan nih kita. Apa tuh Bang? Kali ini di Betara nih Mas Clay. Oh, di Pinang berarti. Iya ganti-ganti. Di Pinang, Betara. Betara Pinang ya? Betaru kita yuk. Betaru. Nah, terus Di Betara, ketua RT marah-marah karena jalanan udah sesuai tidak sesuai ekspektasi. Oh, jadi di RT berapa tuh? RT 02 tuh ya? RT 02, Kelurahan Betara, Tanjab Barat, Tanjung Jabung Barat. Kayak mana beritanya? Kayak mana beritanya ganti-ganti? Iko dia Botoy. Pekerjaan peningkatan jalan RT 02 Desa Sungai Terap, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjab Barat menjadi sorotan oleh masyarakat setempat. Mau disorot-sorot nih. Ngapo tuh disorot tuh? Karena pekerjaan yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2022 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Tanjung Jabung Barat yang dikerjakan oleh pelaksana CV Vima Pratama dengan nilai pagu 200 juta. Wah, lumayan tuh 200 juta kalau beli kerupuk ketutup kalau jalannya. Cuman Lea. Masyarakat setempat menilai bahwa pekerjaan tersebut belum sesuai dengan harapan masyarakat. Oh, tuh belum sesuai rupanya. Jadi beginilah suasana jalan RT 02 Desa Sungai Terap, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjab Barat yang menjadi keluhan warga. Ketua RT 02 Desa Sungai Terap, Tarmizi, mengungkapkan kekecewaannya atas pekerjaan jalan di wilayahnya tersebut. Oh, jadi belum sesuai harapan kartunya, kualitas jalannya. Menurutnya pembangunan jalan itu belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Oh, karena beberapa bagian badan jalan sengaja tidak dilakukan penimbunan. Apa tuh tidak ditimbun tuh? Iyalah bila ada yo dipijak leak lagi lah yo. Jadi sehingga rumputnya masih tampak tumbuh di tengah badan jalan tersebut. Bahkan penggilasan pengerasan jalan hanya dilakukan sekali lewat be. Oh, jadi sekali lewat gitu be. Sing tuh gilas jalan. Gelombang. Setahu Bapak kemarin ini ada di Gilas jalan nih sama alatnya. Ada di Gilas ada. Di Gilas ada. Cuma sekali lewat aja, sekali balik langsung pulang lagi gitu. Oke. Kalau menurut pandangan saya Pak ya, sebagai warga RT 02 ini jalan ini belum sesuai Pak kalau pandangan aku lah. Karena tanah yang ditimbun itu yang tengah ini masih belum kena Pak, masih rumputnya masih timbul tuh yang ada ini kan masih ada rumputnya timbul. Jadi belum pas, jadi istilah bangunan tuh belum sesuai lah. Jadi kalau rumput sudah tertimbun rata itu sudah saya terima lah Pak, tapi kalau ini sana belum kayaknya. Selain kecewa terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan RT 02 Desa Sungai Terap, Kecamatan Betara, Tarmizi juga mengungkapkan kecewanya terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan Sujangi menuju jalan Haji Ali Desa Sungai Terap, Kecamatan Betara yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2022 di Dinas PU dan Penata Ruang Tanjung Jabung Barat (PUPR) yang dikerjakan oleh pelaksana yang sama. Dirinya menilai, dinilainya tuh konten tidak, tapi dirinya menilai pengerjaan ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Karena belum lama dikerjakan, jalan sudah banyak yang retak. Tuh dia rupanya berarti bisa dikatakan agak asal-asalan gitu yo. Jadi terkait hal tersebut, Yo berharap agar kualitas pembangunan yang
kerjokan dapat ditingkatkan. Buntut kekecewaan masyarakat RT 02 Desa Sungai Terap terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan RT 02 Desa Sungai Terap serta pekerjaan peningkatan jalan Sujangi menuju Jalan Haji Ali Desa Sungai Terap, Kecamatan Betara ini, masyarakat pun kemudian melaporkan hal tersebut ke Inspektorat Kabupaten Tanjab Barat. Nah, ya udah apa-apa Pak. Jadi biar ketemu titik terangnya kayak mana penyelesaian jalannya kan. Bagus. Jadi Inspektorat Tanjab Barat Encep Jarkasi membenarkan bahwa ada laporan masyarakat terkait hal tersebut. Dan dia menjelaskan bersama dengan laporan itu masuk, tim inspektorat pun sedang melakukan audit kepatuhan di Dinas PU dan Penata Ruang atau PUPR Tanjab Barat. Dia juga menjelaskan bahwa ada 2 ruas jalan yang ditengoknya di sana. Itu dia. Jadi informasi yang kemarin disampaikan dan juga melalui beberapa laporan masyarakat itu sudah kita tindak lanjuti. Bersamaan dengan laporan itu masuk, dari tim inspektorat sedang melakukan audit kepatuhan di Dinas PU. Jadi itu akan menjadi perhatian kami dan saat ini tim sedang menyelesaikan hasil laporan. Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan. Nah, itu tuh Pak. Jadi masyarakat ini tuh ingin bahwa jalan tuh kerjokanlah sesuai angko pagu yang dikasih dari APBD itu kan. Dari APBD mengeluarkan pagu ke PU PR itu sekitar 200 juta. Tapi pekerjaannya tuh yang vendor VT Filma itu kan. Nengok tadi. Kayak jalan tol Tamiya. Ya kan? Kecil. Kayak jalur Tamiya. Jangan-jangan memang untuk dibikin trek Tamiya kali. Buat Tamiya ya? Jadi masyarakat nih sebelum itu komentar lu dia kan. Iya. Sebelum ngomongan lupa untuk jalan Tamiya, kayak jalan kan ada Mobil lindas itu. Iya. Mas kali lewat untuk ngiling jalan tuh. Santai. Oh, kita kerja di biar lurus di sebentar. Kayak gitu cor lah deh. Sekali lewat deh. Jangan gitu dong. Jadi kita sebagai pihak pekerja juga kerjakanlah sebagai mana mestinya. Kan masyarakat itu nuntut jalan itu supaya dikerjakan dengan layak, jangan asal-asalan. Kan kayak gitu pengen. Katanya kan asal-asalan. Tapi kita setelah di itu juga akhirnya pihak PU juga akan turun juga langsung lapangan kayak mana untuk penyelesaian jalan itu supaya memang dikerjakan secara baik. Supaya layak, dan juga masyarakat tidak ada lagi tuntutan kayak gitu. Nah itu dia tuh Pak. RT sampai seluruh jalan. Iya. Itu kan jalan dicor. Dilimpis, mobil limpis. Mobil lampis. Iya. Nah, jadi cepat selesai tuh juga. Mudah-mudahan. Iya. Betara. Jalannya bagus lagi. Mantap. Dan juga mudah amblas kayak gitu kan. Katanya langsung turun. Ada ditimbun. Masuk berita selanjutnya nih. Berita apa nih? Berita selanjutnya nih ada kencing. Benar, Pak. Play. Siapa yang kencing? Ini kencing sembarangan nih, bahaya. Ini ada pengencingan mobil tangki Pertamina yang warna merah putih. Weh, Secara spesifik tuh dijelaskan juga. Sangat jelas. Nah, gitu kayak mana tengok pengencingannya? Di mana? Iko dia pengencingan. Berita. Nah, ini viral di media sosial, adonyo dugaan tempat penimbunan minyak solar dari hasil kencingan mobil Pertamina. Hah? Mobil bisa kencing? Jadi hasil minyak Pertamina tangki merah putih di Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jaluko, Muaro Jambi. Berdasarkan informasi viral di medsos Polsek Jaluko, Polsek Jaluko langsung bergerak cepat menuju lokasi yang diduga tempat penimbunan minyak ilegal. Oh, jadi dari tangki mobil Pertamina tuh dikeluarin. Nah, itu namanya dikencingin tuh. Matilah apinya. Enggak lah, lain kencing. Jadi viral di media sosial adonyo dugaan tempat penimbunan minyak solar dari hasil kencingan mobil Pertamina tangki merah putih di Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jaluko, Muaro Jambi.
Berdasarkan informasi viral di medsos, Polsek Jaluku langsung bergerak cepat menuju lokasi yang diduga tempat penimbunan minyak ilegal. Timbun. Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Priyatmaja melalui Kasih Humas AKP Amradi mengatakan tempat tersebut berlokasi di RT 12 Kelurahan Pijuan Kecamatan Jaluku Kabupaten Muaro Jambi. Saat tiba di lokasi tidak ditemukan adanya aktivitas penimbunan minyak solar hasil kencingan mobil tangki Pertamina merah putih. Tapi saat ini pemilik warung sudah diamankan di Polsek Jaluku. Setelah dilakukan pemeriksaan, pemilik warung AF mengaku bahwa video dan foto yang beredar foto lama. Diketahui dari tempat tersebut barang bukti polisi mengamankan barang bukti 10 buah galon ukuran 10 liter, 1 buah drum plastik, 1 buah drum besi warna merah putih merek Pertamina, 5 buah galon ukuran 25 liter, 1 buah selang ukuran panjang 2 meter, dan 3 buah tetmon ukuran 1000 liter. Nah, untuk apa dibikin kerajinan tangan dak untuk itu tadi penimbunan minyak tuh. Jadi Novia Putri Sanjaya, Jack TV melaporkan. Jadi sebenarnya mobil tuh mau menyalurkan solar ke daerah Muaro Jambi, tepatnya di Jaluku. Tapi di tengah jalan ada yang kencing bebas. kencing nih. Kencing nih tadi. Aduh kebelet nih. Bukan supir, bukan siaponyo yang kencing. Jadi Mobilnya yang kebelet kencing. si Tayo. Kencing enggak tuh tangki itu. Nah, Sembarangan ya, Bro? kencing sembarangan. Lagi tuh pleset orang. Apa kok licin-licin gitu kan. Bajar tembak pesing ya. Tapi pesingnya buat dolar. Bahaya. Nah, jadi itu dia tuh Bang, kasus pengencingan nih. Janganlah kencing-kencing sembarangan. Sampaikan dulu ke tujuan. Nah, baru kencing di situ. Ini dia kayak orang terpleset di jalan. Ayo. Ayo. Masih nggak kencing weh. Solar Ini rasa solar dan berarti kencing sampai sini juga mobil. cemar kayaknya. Cemar. Jadi macam mana, Mbak Play? Jangan ada kencing-kencingan di jalan gitu. Ayo, itu kan mobil Pertamina untuk kita lah. Iya. Jangan dibuang di jalan demi kepentingan dewek. Agak tenggelam sama solar. Tajuk solar kalau ada. Udah. Ayo, udahlah. Ya lah orang tuh kencing. Kita udahi lah berita kita nih. Kita masuk di berita selanjutnya lagi. Jangan mana-mana ganti. Tetap di Iko Berita. Tak apa-apa. Ganti balik lagi nih kita di Iko Berita. Apa-apa. Sampaikan Bang berita selanjutnya nih, ada apa nih? Nah. Kasih tahu ganti-ganti tuh. Iya, nih ganti-ganti. Ada minol-minol tuh kan Pak dengar. Minol. Kali ini kita masuk berita pemusnahan narkotika dan minol. Mantap. Apa tuh minol tuh? Minuman beralkohol. Wah, bahasa sekarang bahasa baru. Minol. Dulu miras. Oh iya, dulu miras. Minuman keras. batu berarti. Es batu. Ya ini minol. Minuman beralkohol. Minuman dari nol. Yuk, ganti-ganti. Yuk, ganti-ganti. Polres musnahkan narkotika dan minol. Mantap. Kayak mana pemusnahannya kita tengok. Iko dia berita. Ganti-ganti. Polres Sarolangun menggelar konferensi pers akhir tahun serta pemusnahan barang bukti 173 perkara pidana umum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti ini berupa narkotika seberat 2,1 kg dan minuman keras sebanyak banyak nih 1.263 botol dengan berbagai merek. Hahaha, banyak sekali nih. Mabuk. Tidak, jangan, bahaya. Jadi Polres Sarolangun melakukan press release pemusnahan barang bukti dari 173 perkara yang sudah
berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan ini itu narkotika jenis sabu dan minuman beralkohol. Pemusnahan dilakukan di bawah halaman kantor Bupati Sarolangun. Bagus Pak, mantap. Segera kita musnahkan tuh minuman keras, minol dan narkotika nih. Barang bukti minuman keras dimusnahkan dengan cara digiling. Habis itu dipres, habis itu digoreng. Ada, jangan bukan. Jadi digiling menggunakan alat berat biar dihancurkan itu. Sementara untuk narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan cara di blender dan ditimbun dengan mencampurkan oli bekas sebelum dikubur dalam tanah. Oh, jadi di blender campur oli baru dikubur. Jangan di blender langsung kasih batu es. Bahaya. Penggunaan sabu di Sarolangun terbilang meningkat. Di tahun 2022, Polres Sarolangun berhasil menggagalkan peredaran narkoba seberat 4 kg. Wah, mantap Pak, bagus. Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti IKO dilakukan dalam operasi Pekat Siginjai 2022. Barang bukti dimusnahkan setelah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Jumlah tersangka tahun 2021 ada 67, tahun 2022 sebanyak 134. Barang bukti tahun 2021 sabu sebanyak 221 gram, tahun 2022 sebanyak 4.240,06 gram. Jadi dari 200 jadi 4,2 kilo. Berhasil diselamatkan sebanyak kurang lebih 17.289 jiwa. Diketahui untuk barang bukti narkotika tahun 2022 ini dikumpulkan dari 95 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 134 orang. Dan sedangkan pidana umum sebanyak 173 kasus penyelesaian. Slamet Riyadi, Jack TV melaporkan. Wow, bravo Bapak, musnahkan semua narkotika. Usir dia dari sini, usir dia dari sini, usir dia dari sini. Ini baru mantap Pak. Itu baru pemusnahan. Jadi itu digiling botol tuh. Yo. Dilimpis, digiling, kasih tepung, baru goreng. Minol goreng. Tarik gulung. Jangan digiling Pak, jangan digulung. Minol gulung. Orang telur gulung apa nih? Ini gulung. Dan juga selanjutnya narkotika jadi sabu dan lain sebagainya itu juga di blender. Campur oli, masuk ke gelas, kasih batu es. Minum lagi kalau gitu. Nah itu jadi bagus pemusnahan itu. Bagus, mantap Pak. Di blender campur oli, buang ke tanah. Mantap, luar biasa. Aku Bapak, mantap. Jadi musnah kalau itu tuh. Jadi itu hasil tangkapan selama tentang kasus-kasus narkoba dan minol itu di Jambi, dan itu barang bukti segala macam itu dimusnahkan dengan cara seperti itu Pak. Nah ini juga ada selanjutnya nih. Selanjutnya nih ada juga tentang tadi itu dibuang ke tanah. Nah, dan sekarang juga ini hasil tanah. Wow, hasil bumi. Apakah itu? Ini terjadi di Petrocina International Jabung Ltd. Itu ada ledakan doang di salah satu pipa Petrocina tuh, pipa gasnya, dan juga mengakibatkan beberapa karyawannya luka-luka atau makan korban ya? Makan korban lah. Itu ada sekitar 8 orang. 8 orangan. Mantap gak ya? Meledak gitu. Belum lagi tahun baru. Udah meledak duluan. Udah meledak duluan. Kayak gini Nadia. Ikan dia mau itu ya. Minggu dini dan hari. Oh, enggak dong. Tapi minggu subuh sekitar pukul 2 WIB, pipa gas milik PT Petrocina International Jabung Ltd meledak. Buar. Wah, gila mengerikan.
Setidaknya ada 8 orang karyawan subkontraktor Petrocina yang menjadi korban. Kejadian ini pun menjadi atensi Polres Tanjab Barat untuk melakukan penelusuran lebih mendalam atau penyidikan terkait faktor penyebab pipa gas milik Petrocina mengeluarkan semburan api. Semburan api. Kapolres Tanjab Barat AKBP Muharman Arta membenarkan kejadian tersebut, yang mana kejadian tersebut membuat 8 orang nih dari pekerja subkontraktor Petrocina mengalami luka bakar. Aduh, kasihan. Semoga lekas sembuh, Pak. Bahkan sebelumnya sempat dibawa ke klinik perusahaan. Namun karena butuh proses penanganan khusus, maka sebagian korban dibawa ke Rumah Sakit K. Haji Daud Arif Kaula Tungkal. Jadi dibawa ke Tungkal. Namun guna proses penanganan lebih khusus, beberapa korban yang sempat dirawat di RSKH Daud Arif pada Minggu siang akhirnya dirujuk menuju Rumah Sakit Siloam Kota Jambi. Sedangkan pihak Petrocina sendiri siap memfasilitasi korban ke Rumah Sakit Jakarta. Wah, luar biasa, mantap nih. Pedulinya pihak Petrocina terhadap karyawan ini bagus, karena ini menjadi tanggung jawab Petrocina selaku pemilik pipa line gas di Desa Pematang Bulu, Kecamatan Betara. Mantap. Guna mengetahui penyebab kejadian tersebut, Polres Tanjab Barat akan memanggil pihak terkait guna melakukan tahap penyidikan. Hal itu dilakukan guna mengetahui apakah kejadian tersebut murni dari kecelakaan kerja atau ada unsur kelalaian dari pekerja itu sendiri. Karena ada 8 pekerja nih yang menjadi korban semburan api, merupakan pekerja dari subkontraktor Petrocina atau dari PT Transdana Profitri. 8 orang pekerja lapangan Petrocina Jabung yang terluka dalam kecelakaan kerja di area NEP 9 saat ini dalam kondisi stabil. 6 pekerja lapangan telah dievakuasi ke Jakarta dan saat ini sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kami juga memfasilitasi kedatangan keluarga pasien ke Jakarta agar dapat mendampingi para pasien selama proses perawatan. Tim dari Petrocina Jakarta juga mendampingi proses perawatan para pekerja selama di rumah sakit. Akibat kejadian tersebut, masyarakat dilarang melintas namun dialihkan menuju Jalan Lamo, Desa Pematang Bulu. Iko dilakukan guna antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Nah yo, takutnya ada ledakan baru lagi kan, ngeri juga masyarakat umum yang kena. Baguslah, hati-hati nih, tetap diusut, Pak. Jadi Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan. Nah, itu kan ganti tadi Petrocina Tanjung Jabung Barat Meledak pipanya. Tapi Turut ini juga prihatin juga sama korban yang ledakan itu. Tapi dengan sangat sportifnya pihak Petrocina itu akan mendampingi para korban hingga perawatannya selesai. Dan juga kan tadi dia dibawa ke Rumah Sakit Tungkal, Rumah Sakit Umum Tungkal, dan ternyata dirujuk ke Rumah Sakit Siloam. Dan juga pihak Petrocina ini akan siap membawa ke rumah sakit mana ke Jakarta pun juga siap untuk demi kesembuhan korban itu. Jawab ya. Kayak gini nih meledaknya. Dar, apa nak jawabnya abang nggak balu nah. Apa nak jawab sampai balu-balu main ini. Cuman ini lagi rame nih main ini lah. Seru juga ya. Leto. Mengingat hati. Tuh ganti-ganti. Nak main belilah. Ngilu nih nengoknya. Ngilu ya. Kayak apa nih. Jangan lanjut ini. Udah gitu main ini be, ganti-ganti nah. Masa itu diamin be. Nah, jadi itu semoga juga cepat sembuh buat para korbannya. Amin.
ya Rabbal Dan Alamin. juga bekas ledakan itu pihak Petrocina juga menutup supaya masyarakat umum tidak melewati jalan itu Iya, karena ngeri takut ada ledakan susulan. Jadi susulan. tetap masih dipantau sama pihak Petrocina. Dan selanjutnya nih, Pungli. tadi ledakannya dah. Sekarang pungutannya. Ini pungutan liar yang dilakukan oleh Dishub katanya terhadap supir truk. Kayak mana tuh? Oknum Dishub ya? Iya, pokoknya oknum Dishub melakukan pungli terhadap supir truk. Kayak mana beritanya kita tengok Iko dia berita. Nah, Iko Dio, Wali Kota Jambi Sarip Kasa mengatakan bahwa dirinya sudah manggil Dinas Perhubungan Kota Jambi terkait kasus dugaan oknum Dinas Perhubungan Kota Jambi yang kedapatan melakukan pungli. Waduh, pungli, pungutan liar. Dirinya juga telah menyerahkan kasus tersebut kepada Polda Jambi dalam menangani kasus tersebut. Diketahui kejadian OTT oknum Dinas Perhubungan Kota Jambi ini terjadi pada Kamis 15 Desember 2022 malam. Pada pihak Polda saja, saya tidak mau komentar, tapi kemarin saya sudah tinggal panggil Dinas Perhubungannya dan saya sudah tahu kronologisnya seperti apa. Tapi untuk hal itu silakan tanya langsung ke Poldanya saja, ya, karena siogianya Dinas Perhubungan ini sudah koordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas terkait hal itu. Tapi bukan masalah mau OTT dan lain sebagainya, tetapi bagaimana melancarkan angkutan batubara ini. Di mana oknum Dinas Perhubungan Kota Jambi tersebut melakukan pungut liar atau pungli kepada supir truk yang melintas di wilayah Kota Jambi. Kasihan supir truk dipunguti, belum lagi untuk makan. Ya, semoga ada kasusnya cepat diusut. Jadi Sandi Jack TV melaporkan. Ada dit berapa? Kau nak masuk jalan situ ya? Jangan masuk jalan, tolong. Dit. Berapa? 15. 20. Mahal nih ya, 30 lah ya. Basic. Berapa? 5 bel. 5.000. 5.000. Mahal nian bang. Oh, kopi. 40 lah ya. Hai, banyakan. Muntah kayak aku. Masih yo, baiklah. Jangan. Hati-hati. Yo, cepat. Balik kita. Belakang lagi. Ini ada hari Mantap kepala. nih. Mantap nih. Jadilah untuk lepas makan siang nih. Tiap hari di pala, ibai itu. Lanjutnya. Pip. Ada sini, kau nak jalan situ ya? Apa pak? Biasa. Kemarin sudah. Kemarin. Ini sekarang. Berapa lagi? 40. Mahal nian pak, 100 lah ya. Baik banyakan. Cerita lah. 100 yang ngasih perak. Nah, tuh yang terjadi katanya oknum Dishub melakukan pungli terhadap supir truk tuh, Bang. Masih ada juga ya. Biasanya pungli itu ini dah. Misalnya truk yang lewat, truk batubara lewat di pemukiman, misalnya ada warganya yang pungli, tapi ini beda ya? Beda. Oh, bukan warga ya? Bukan warga. Bukan akamsi, bukan pemudanya. Bukan. Tapi ini premannya punya gemuk. Oknum ini oknum yang berseragam. Oh, itu ya. Iya. Aku kira masyarakat sipil tadi lah sama supir truk kan bang ada tak bang Bang ada tak bang Bukan, yang biasa pakai baju bola gitu kan. ya dikit dah bang minta dikit bang agak lewat lah Ini bukan ya bukan seragam. biasa kan ada tak stop bang Ya ada bang mau ibu apa pilek bang tak beli obat flu tapi ini berseragam ya. Itu yang kita beritakan nih tadi. Satu lagi nih tindak. Tuh ganti-ganti. Sadar diri lah tuh. Apa lakukan pungli itu? Mencontohkan hal yang tidak bagus. Iya. Kan pungli. Iya, benar. Pungutan labi-labi. Pungli. Lihat. Tuh lihat. Jadi labi-labi yang lewat nih, Bu. Ngapain mau ke labi-labi? Iya. Cantik juga. Pura-pura lah.
Nah, itu dia. Tidak ada lagi tuh pungut-pungutan kayak gitu tuh. Udahin lah. Ayo. Dikasih super truk tuh. Kasihan, dia juga nyari nafkah. Karena tak bisa jalan. Ayo, kayak dia duit jalan sekian, dikasih sekian habislah dia. Pola dia nak makan di jalan, nak ngopi. Iya. Kasih tahu ganti-ganti kita break lah tuh. Iya, itu ganti-ganti ya. Kaget kita lanjut lagi ke berita selanjutnya ganti-ganti. Kali ini kita bakal break dulu, ganti-ganti siapin lah, apa yang nak dibawa, kopi, cemilan segala macam. Oke ganti-ganti. Jangan mana-mana, tetap di Iko begitu. Tak apa-apa. Oke, balik lagi nih kita di Iko Brito. Hapo-hapo. Ganti-ganti. Wih, rame-rame apa bang? Demo nih, ini Raso nih. Mau nonton bola ya? Ini nonton bola bang? Demo di mana bang? Kami mahasiswa Ma'arif dan Darul Ulum Sarolangun melakukan unjuk rasa di kantor DPR dalam rangka untuk menyuarakan pembayaran gaji honorer yang akan dibayarkan katanya. Masa kami makan janji-janji kata dia. Janji bayarin yo katanya. Jadi kami tuntut lah unjuk rasa akhirnya kami lakukan aksi ini di kantor DPR. Kayak mana beritanya kita tengok. Iko dia berita. Gabungan mahasiswa Sarolangun yang terdiri dari kampus Darul Ulum dan kampus Tai Ma'arif melakukan aksi unjuk rasonyo pada Selasa 20 Desember 2022. Kedatangan mahasiswa Iko sempat menuai kontroversi dan adu argumen di simpang kantor Bupati. Para demonstran ini dihadang oleh pihak kepolisian hingga saling adu argumen. Disinyalir adanya intervensi saat para demonstran akan melakukan aksinya di simpang kantor Bupati. Emosi para demonstran ini kemudian dapat diredakan oleh Saihu, anggota DPRD Sarolangun. Aksi mahasiswa kemudian berlanjut ke DPRD Sarolangun. Mereka menuntut DPRD yang telah mengesahkan ketok palu pembayaran 1 bulan gaji honor segera dibayarkan. Mereka menilai pemerintah daerah dan DPRD Sarolangun hanya memberikan janji palsu tanpa realisasi. Hari ini bahwasanya Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sarolangun bahwasanya menuntut untuk mendesak pemerintah DPR baik legislatif sama eksekutif untuk membayar gaji honorer tersebut. Nah, akan tetapi hasilnya ketika kami aksi dan turun ke jalan, akan tetapi DPR sama eksekutif tidak menganggap ini semua, tidak mengambil kebijakan untuk kapan dan bagaimana sistem pembayaran selanjutnya. Akan tetapi hanya janji-janji manis yang terus dilontarkannya. Sampai kapankah Kabupaten Sarolangun ini makan janji terus oleh rakyat yang ada Kabupaten Sarolangun ini? Sementara Endang Abdul Nasir, Sekda Sarolangun, menjelaskan dalam akhir bulan Desember gaji honor akan segera dibayarkan. Saat ini mereka sedang melengkapi berkas. Alhamdulillah segera dibayarkan tuh. Yang dibilang orang staf PKD itu kayak bilang tidak jelas gitu. Instruksi dari Mendagri yang mana? Itu kan sudah kita rilis, tidak ada. Hanya masalah administrasi. Ini tinggal pencairan kemarin sudah dapat dengan Pak Tujuh, sudah disepakati akan kita bayar. Cuma ada administrasi yang ditemui. Pertama, review dari inspektorat bahwa itu betul tidak dibayar 1 bulan. Kalau enggak ini temuan. Jadi tidak ada lagi nih ribut apa airport seran. Mudah-mudahan didengar ya suara mahasiswa. Jadi Slamet Riyadi, Jack TV melaporkan. Udah adik-adik mahasiswa, adik-adik mahasiswa tenang. Turunkan. Tenang. Yo, Bapak akan keluarkan apa? DPR keluarkan. Keluar. Nah, itu dia. Ganti-ganti, ya kan? Jadi akhirnya sudah ada kesepakatan
akhirnya mahasiswa yang unjuk rasa itu sudah diredam sama DPR itu yang kita tengok kan sama Bapak DPR gitu. Ngomong kami akan melunaskan gaji honorer tersebut. Janji terus. Jangan janji terus, tapi akhirnya di akhir Desember ini akan dibayarkan. Bagus, bayarkan lah. Bagus, mantap. Itu baru Pak. Itu baru Pak. Nah, selanjutnya nih ada di kasus UPTD PPA Jambi. Jadi selama dalam 1 Januari sampai Desember ini nih ada 180 kasus tuh. Wah, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, tuh kayak mana beritanya kita tengok. Kodio itu Tahun 2022 belum berakhir. Masih lama memang, masih berapa hari lagi. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA Provinsi Jambi mendata sudah ada 180 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Jambi. Wih, lumayan banyak juga ya, 180 laporan tuh. Jadi 180 kasus tersebut teridentifikasi sejak 1 Januari hingga awal Desember 2022. Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, Asi Noprini mengatakan, jumlah kasus kekerasan terjadi di wilayah Provinsi Jambi terus menunjukkan peningkatan. Khususnya jika dibandingkan dengan jumlah kasus pada tahun 2021 yang hanya mencapai 134 laporan hingga akhir tahun. Berarti cukup banyak nih, meningkat dari 134 ke 180. Dari 180 laporan kasus untuk tahun 2022, 104 laporan merupakan kasus kekerasan terhadap anak. Sementara 67 laporan sisanya merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan. Oh, banyak nih terhadap anak nih. Kasihan kita, lindungilah anak-anak kita, dan juga buat perempuan jangan kita kerasin, harus kita lembut. Asi menjelaskan masalah ekonomi hingga perubahan perilaku kehidupan masyarakat masih menjadi faktor utama timbulnya kekerasan. Oh, karena faktor ekonomi jadi timbul kekerasan tuh. Untuk itu, pembinaan mental dan spiritual di lingkungan keluarga maupun masyarakat patut untuk terus dimantapkan. Itu juga perlu kita ingat. Jadi faktor kita di lingkungan maupun di keluarga terus kita mantapkan. Saling kita jaga. Khusus untuk kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2022, kasus yang terjadi didominasi kekerasan seksual dengan rentang usia 12 hingga 16 tahun. Sedangkan untuk perempuan didominasi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Itulah KDRT itu. Hari ini kami sudah menerima 180 laporan, tapi belum untuk yang akhir minggu ya, karena ini belum akhir minggu. Sampai hari ini 180 kasus, itu ada kasus perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, tapi yang banyak kasus pelecehan seksual anak. Dibandingkan dengan tahun 2021 seperti apa? Beda, agak naik, jumlahnya lebih naik. Kalau 2021 ada berapa kasus? 120. Iya, 120-an ya. Sekarang 180 belum terakhir. Peningkatan ini didominasi karena apa ya? Masyarakat sudah mau lapor. Masyarakat sudah paham ya, itu juga. Yang kedua mungkin memang kasus itu banyak gitu ya. Penting kayak yang viral. Rian Chen Jack TV melaporkan. Tuh, akibat faktor-faktor yang terjadi akhirnya banyak kejadian kekerasan tuh kayak yang dilaporkan sama pihak UPTD dan BPA, bahwa dalam 1 tahun ini kasus meningkat katanya. Dari sebelumnya 134 sekarang 180 kasus. Itu ada kekerasan terhadap anak dan juga terhadap perempuan.
Nah, kekerasan terhadap perempuan ini nih yolah kekerasan dalam rumah tangga, Pak. KDRT tadi ya? Yo, KDRT. Yang kayak viral-viral kemarin dulu kan. Yang cabai. Banting dedek bang, cekek dedek bang. Ada lagunya. Bener. Bang. Kayak mana lagu, Bang? Banting dedek bang. Bang, banting dedek bang. Sudah lama dedek dibanting-banting. Ini faktornya apa sih? Ini faktornya karena adanya faktor ekonomi dan juga faktor perselingkuhan. Ini. Tuh dia. Selingkuh nih berarti faktor adanya namanya pelakor ini. Berebut laki koran. Berebut laki kantor. Pelakor. Pelari tanpa pelakor. Lari tanpa kolor itu. Pelakor apa pelakor tuh? Perebut laki orang. Iya. Nah, itulah jadi faktor-faktor yang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu tadi. Selain ekonomi, selingkuh ya? Selingkuh juga, entah suaminya entah istrinya selingkuh. Cuman kekerasan ini terjadi juga terhadap perempuan itu. Main tangan berarti. Cekek adik bang. Balu-balu banget KDRT. KDRT. Nah, balu-balu ini kan. Ah, tuh. Ini yang perlu kita laporkan nih, kita selesaikan. Ayo cowok. KDRT ya cowok ya cewek pokoknya yang namanya balu-balu dalam rumah tangga itu namanya KDRT toh. Tuh ya. Ah. Tak ada cewek, tak ada cowok lah bang pokoknya. Betulan istri saya main Smackdown. Sena. Tori. Sena. Abang John no. John Cena. Tori, istri saya Tori, wajar. Yang iklan dia. Tori. Masuk Tori. Itu dia. Tak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ini kan catatan dari UPTD PPA itu. Kasus-kasus meningkat berarti ya? Meningkat. Mudah-mudahan untuk selanjutnya akan turun. Amin. Tak ada lagi kekerasan terhadap anak. Tak ada lagi kekerasan terhadap perempuan. Amin. Oke. Kita nak obatin dulu mama. Bapak belur tuh balu. Ya solah. Kita obatin dulu lagi ke klinik dekat nih. Ya ganti. Yang mana tetap di Kobrito. Entah apa-apa. Oke, tahap apa ganti-ganti. Balik lagi kita di Iko Brito. Tahap apa? Nah, akhirnya, woi, nggak sembuh juga tadi yo. Padahal dia diobati lah bang, udah naik kering lah bang. Udah kering ya. Korban nih. Nah, ini selanjutnya ini ada juga korban kebakaran nih. Korban kebakaran. Ini ada terjadi kebakaran di gudang jengset di RSUD Catip Kuzuwain Sarolangun. Catip Kuzuwain. Kayak mana berita kita tengok? Iko dia berita ya? Iko aja berita ya. Sekira pukul 16.45 WIB gudang gengset milik RSUD Catip Kuzuwian Sarolangun mengebulkan asap pekat akibat korsleting dari genset. 2 genset di gudang hangus terbakar. Diketahui sebelumnya aliran listrik yang padam membuat petugas menyalakan genset. Sayangnya tombol otomatis genset ternyata tidak berfungsi dan di saat aliran listrik hidup mengakibatkan percikan api dan membakar gudang genset. Wah, ngeri juga nih. Serdaan Satria dan Tondamkar Sarolangun setelah mendapat informasi kebakaran dari Direktur RSUD Catip Kuzuwain Sarolangun, pihaknya kemudian langsung menuju lokasi. Sedikitnya 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan api kemudian berhasil dikuasai tim pemadam kebakaran sekitar pukul 17.30 WIB. Mantap, bravo buat Bapak Damkar. Jarak berapa jam ya? Hampir sejam lah tuh. Akhirnya api bisa dikuasai sama pihak damkar. Mantap, luar biasa.
Pada pukul 16:45 kami dapat laporan dari salah satu karyawan rumah sakit oleh Dr. Bambang bahwa telah terjadi kebakaran di gudang genset, kemudian menghabiskan 2 unit genset di rumah sakit tersebut. Walaupun gudang genset terbakar akibat tabrakan alir listrik di saat setelah listrik mati. Bisa juga tabrakan aliran nih. Mana tuh bedar gitu. Namun aktivitas RSUD Catip Kuzuain Sarolangun tidak terganggu. Slamet Riyadi, JEK TV melaporkan. Tuh, celentung nggak tuh genset tuh. Apa garo-garo itu bang? Garo-garo kerusakan ini nak? Tombol loh. Dan juga ini juga tabrakan alur listrik. Arus listrik tabrakan lalu lintas arus listrik. Jadi kalau tidak wajar meledak aja genset tuh. Jangan lucu. Ini berita duka, ini musibah. Cuman itulah tadi kan garo-garonya di gudang genset itu dipin untuk rumah sakit. Rumah sakit ya? Iya, rumah sakit. Apa? Catip Kuzuain. Semoga ini cepat teratasin juga. Nggak ada apa kayak mano asal usul ledakan genset tuh kan terjadi di gudang genset itu. Di gudang genset ya. Kalau gudang ini lain lagi kan. Ledakan. Gudang maju. Juga gudang. Itu dia bang. Nah selanjutnya juga nih ada juga pengamanan menjelang Nataru. Apa tuh? Tapi ini unik nih pengamanan kali ini yang dilakukan oleh Polsek Jelutung nih. Macam mana? Jadi Polsek Jelutung melakukan pos pengamanan untuk dalam kegiatan kita nih menjelang tahun baru. Iya. Iya terus. Iya. Itu dengan konsep superhero. Avenger. Seru nih kayaknya. Avenger Sevenfold. Avenger dengan menghadirkan konsep beberapa tokoh action figure. Adonya Hulk. Kayak mana kita tengok, penasaran nggak? Penasaran. Pasti kan kita juga penasaran. Pasti. Kok ada Hulk tuh di pos pam? Iya. Iko dia Hulk ya. Pos PAM di kawasan Tugu Keris, Kota Jambi memiliki keunikan tersendiri dengan membawakan tema superhero. Wah, tereng, ada jadi Superman, Batman, Spiderman, Walkman. Pos PAM ini sengaja dirancang oleh Polsek Jelutung sebagai pos pengamanan yang ramah bagi anak-anak dengan menghadirkan tema Avenger. Wah, mantap, luar biasa kreatif nih. Bagus. Beberapa superhero yang ditampilkan antara lain ada Spiderman, Iron Man, Captain America, dan Hulk. Wah, ini memang tokoh-tokoh action figure dari masing-masing ininya. Dari tema Avenger nih. Ada Iron Man, Captain Amerika, dan Spiderman serta Hulk. Mantap. Jadi bisa anak-anak untuk mampir-mampir nengok situ juga. Kapolsek Jelutung Ibtu Al Imron menuturkan, meskipun ini merupakan pos pengamanan, namun tujuan dari pos PAM yang bertemakan superhero tersebut digagas sebagai daya tarik untuk anak-anak yang ingin beristirahat dan berfoto. Namun meskipun bertemakan superhero, Kapolsek Al Imron menegaskan tidak mengurangi dan menghilangkan esensi dari pos penjagaan tersebut. Ayo, jadi Pak Polisi ini mengkonsep bahwa pos ini tetap ramah terhadap anak-anak dan lainnya. Tetap yang namanya penjagaan juga tetap intens. Bagus nih. Pak polisinya jadi pakai superhero, jadi Iron Man pakai baju polisi. Nah, itu macam mana? Selain itu,
Al Imron menyampaikan dari 24 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023 mendatang, para personil akan selalu standby di Pospam dan beberapa gereja demi menjaga kelancaran dan keamanan perayaan Natal dan Tahun Baru atau kita kenal sebagai Nataru. Selamat Tahun Baru juga buat ganti-ganti GG menyambut akhir. Karena sesuai dengan instruksi dari Mabes Polri kan memang ini kan operasi terpusat. Keseluruhan seluruh Indonesia ini kan melaksanakan operasi dalam rangka operasi lilin ya, menyambut Natal dan Tahun Baru. Jadi kita mendirikan pos PAM, pos pengamanan terhitung tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari. Itu serentak seluruh Indonesia. Jadi gini, sebenarnya pos pengamanan kan tujuannya kan pengamanan karena di sini ada lokasi, ya kan? Yang tujuan utama adalah lokasi tempat kegiatan. Kenapa kita dibikin di Tugu Keris yang memang unik? Karena memang itu pusat tempat keramaian di Jambi. Di situ banyak anak-anak. Tujuannya biar kita ramah anak, jadi tidak formal, terkesan pos tetap, fungsi dan tujuan dari pos PAM tetap, tetapi bisa masyarakat bisa berfoto di situ. Fazil, akhir tahun nih kita sambut awal tahun 2023. Sekian, Fazil Jack TV melaporkan. Sing. Luar biasa. Jadi konsep itu tuh menarik juga, Bang. Jadi untuk memang supaya anak-anak misalnya lagi istirahat mampir ke situ kan tidak bosan terhibur. Misalnya kita bawa keluarga kita nih ada adik-adik. Istirahat dulu lah ke pos PAM tuh, pos pengamanan Lutung tuh. Itu dengan hadir action figure tuh kayak adonyo Iron Man, Spiderman, Batman, kameramen, Cangcimen. Bener-bener. Untuk menghibur anak-anak di situ biar tidak bosan. Oh, tapi bagus juga tuh. Jadi kan superhero dah. Kayak mana Pak Polisi tuh pakai baju superhero kan? Pakai baju superhero kan? Pakai Iron Man nih. Cuman Iron Man pakai baju polisi lagi. Dilapisi polisi kan? Polisi kan. Bagus juga itu. Bagus ya. Boleh lah tahun depan Pak ya. Jadi Iron Man Policeman. Banyaknya namanya, berat namanya. Iron Policeman. The Iron the Policeman. Jotong emang selalu keren. The Police Hulkman. Police Hulkman. Mantap Jotong mem. Mantap. Dan itu juga pos itu diadakan demi untuk keberlangsungan kita menjelang menyambut Nataru nih. Iya. Natal dan tahun anak baru. Tahun baru. Maru anak baru ya, mahasiswa baru. Nataru tahun baru. Nah, Bang, apa rencana tahun baru kita nih? Kayak biasa lah, Mat. Liburan mana? Ada rencana enggak? Planning kemana? Kayaknya menutup tahun. Macet kayak gini. Macet. Libur-libur kayak gini nih. Macet memang. Ya di rumah bae lah. Di rumah bae ya. Bakar jagung. Bakar rumah. Jangan. Bakar jagung, ayam, ikan. Mat play kemana? Saya ke ini. Sudah beli tiket sudah. Tiket hotel kan? Nak ke Dubai. Dubai. Mantap, tahun baru sana. Yo, nyambut tahun baru di sana. Biasa kan di Dubai ini di monumen Burj Khalifa lu. Wih, di atas ya. Yo, kembang api yang lo, pesta kembang api. Iya, pesta kembang api itu. Ikut dah. Boleh lah, pakai apa? Pakai YouTube. Boleh kita. Ya di YouTube. Tetap tapi nontonnya di rumah saya lah. Sebenarnya tidak. Iya, saya udah beli tiket di YouTube kan, tiket YouTube. Live. Tiket live. Live YouTube. Tuh ganti-ganti juga selamat buat menyambut tahun baru buat ganti-ganti. Tetap berhati-hati kakek dalam penyambutan akhir tahun. Katanya ada acara ada itu Jambi ada ya? Ada kan. Ada ya, kita tunggu bela kayak mana acaranya menutup akhir tahun kita nih dak. Dan akan kita sambut tahun yang baru dengan semangat yang baru. Semangat yang baru, senyuman yang baru, pasangan baru.
Tapi tahun ini kayaknya udah ada petasan, Nggak ada petasan. pakai latu-latu banyak. Bentar. Nah, gitu rame-rame. Jam 12, bentar. Tak ada trompet, tak ada petasan. Latu. Jadi buat kalian di rumah, Ya. aku juga sepanjang jalan latu di mana-mana Iya, pokoknya. lagi tidur, lagi di mana? Tak. Udahlah. Fenomena apa ini? Fenomena latu pokoknya. Iya. Benar. Udahlah Bang. Ya. Kita tutuplah episode kali ini. Oke, Buat ganti-ganti. Nedi dengan mana tadi latu tadi? Ada gitu latu-latu. Ya udah Bang, closing Bang. Latihan dulu ya. Aku nak latihan ini ganti-ganti, saya nak latihan ini supaya sampai bisa jadi pemain yang Atlet latu-latu yang profesional. Latihan dulu ya. Oke, tetap saksikan kami di Iko Boito entah apa-apa setiap hari Rabu Jam 8 malam. ada juga siaran ulangnya Hari Kamis jam. 5 sore ganti-ganti. Nah, itu dia. Ditonton ganti-ganti. Iya, jangan lupa streaming juga ganti-ganti di Di mana? stream.jacktv.co.id Atau di YouTube-nya ada juga. YouTube juga ada ganti-ganti. Share Jack TV. Sekian. Oke, ganti-ganti. Kami pamit mundur diri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.